kecerdasan teks visual. Pada video pembelajaran yang lalu, kamu sudah belajar tentang membuat ringkasan berdasarkan gagasan teks tulis dan teks lisan. Coba kamu perhatikan buku pelajaran kamu pada halaman 9. Di bagian C, mencermati gagasan teks visual. Miss, teks visual itu apa sih? Visual adalah sesuatu yang dapat kita lihat dengan indera penglihatan kita. Apakah sebuah gambar? Kamu bisa melihatnya dan kamu bisa membuat contoh kalimat, kamu bisa membuat ringkasan, kamu bisa membuat sebuah paragraf dan lain-lain. Nah, anak-anak Miss, coba kamu perhatikan buku pelajaran kamu di kolom info. Ambil alat tulismu, pensil, dan penggaris. Miss Melda baca, kamu garis bawah yang Miss Melda baca saja. Teks visual merupakan teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Nah, anak-anak, sekarang kamu lihat gambar yang ada di samping. Ada beberapa orang anak, coba kamu perhatikan. Setelah mengamati gambar dengan seksama, kamu dapat mencatat hal-hal yang ada. Hal berikut ya, yang pertama, kamu mencatat topik apa yang diangkat dari gambar tersebut. Topik adalah pokok pembicaraan, inti dari sebuah pembicaraan atau inti dari sebuah cerita. Yang kedua, apa yang diceritakan dari gambar tersebut? Nah, kamu bisa melihat gambar itu menceritakan tentang beberapa orang anak sedang melakukan gotong royong. Yang ketiga, peristiwa apa saja yang mendukung alasanmu? Artinya, ada hal-hal atau kejadian apa yang bisa kamu lihat dari topik tersebut atau dari gambar tersebut. Nah, di bagian paling bawah pada halaman 9, kamu bisa perhatikan di situ sudah jelas terlihat pada gambar atau pada bagian warna hijau itu gagasan pokok. Kita baca sama-sama ya, Nak ya, gagasan pokoknya. Beberapa anak dari berbagai suku bangsa mengikuti kerja bakti untuk membersihkan jalan. Lalu gagasan pendukungnya yang mendukung, artinya yang bisa mendukung gagasan pokok tersebut, inti dari cerita tersebut. Meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja dengan sukacita. Perbedaan suku, agama, atau warna kulit tak jadi masalah bagi mereka. Mereka tetap saling membantu satu sama lain. Nah, anak-anak Miss, pada video pembelajaran kita kali ini, kamu sudah paham untuk menentukan gagasan dari teks visual. Halo. Nah, tadi kan kalian sudah belajar dengan Miss Melda, yaitu mencermati gagasan teks visual. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menata informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran atau yang sering disebut dengan mind map. Apa itu peta pikiran? Atau apa itu mind map? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Kira-kira apa yang menjadi isi dari mind map itu atau peta pikiran itu? Ketika kita membuat mind map atau peta pikiran, apa yang menjadi isinya? Ada yang tahu? Nah, peta pikiran itu atau mind map ya, itu berisi inti-inti dari teks yang telah kita baca. Nah, jadi ada sebuah teks ya, contohnya beberapa teks yang sudah kita pelajari ya. Contohnya kalau kamu lihat buku kamu halaman 10, itu contohnya dari teks suku Palembang. Nah, jadi dari teks itu kita bisa membuat inti-inti, poin-poin penting dari teks itu kita buat menjadi sebuah mind map ya. Nah, coba lihat buku kamu di halaman 10. Di situ kan ada
Agar lebih memahaminya, ayo bacalah kembali teks majelis suku Palembang. Nah, inilah contoh dari mind mapping. Artinya, dari sebuah teks kita bisa buat seperti ini, seperti bagan atau diagram yang berisi tentang poin-poin penting dari sebuah teks. Ya, nah, dan ketika kita sudah membuat mind mappingnya, peta pikirannya, kita juga bisa membuat kembali sebuah tulisan dari mind mapping yang kita buat itu. Artinya poin-poinnya sama, inti-intinya sama, tapi mungkin bahasanya bisa kita buat dengan bahasa kita sendiri. Itu namanya mind map ya. Oke, nah kamu bisa nanti ambil sebuah teks, kamu buat sendiri, belajar sendiri bagaimana cara membuat mind map di rumah ya. Bye bye. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat dan jangan lupa tetap mengulang-ulang pelajaran yang sudah diberikan. Sampai jumpa.